Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk memulai mempersingkat kuliah pertama, seperti biasa kita melakukan presensi dengan membuka kamera ya, sebentar. Silakan yang lainnya dibuka kameranya. Oke, ya, oke. Mas Nabil tadi ada WA. Oke, yes, ini ada. Oke, kita screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, silahkan sambil bersantai mendengarkan mata kuliah Pak Dian hari ini. Yang pertama adalah teknik penyusunan keuangan daerah. Nanti yang jam kedua mungkin kita istirahat berapa menit atau setelah itu beralih ke channel selanjutnya ya. Jam setengah tiga. Untuk sekedar informasi bagi mahasiswa, e-learningnya sudah bisa diakses. Nah, mohon yang mohon mahasiswa nanti mencoba ya. E-learningnya sudah bisa buka belum? Nah, di situ nanti ada materi-materi yang Pak Dian sampaikan selama kuliah. Juga di situ kamu ada video YouTube. Tolong ketika sudah saya publish untuk presensinya. Jadi presensinya ternyata ada tiga ya. Pertama presensi yang kemarin kamu lakukan di kampus, yang secara manual itu. Kedua presensi e-learning. Yang ketiga ini SIMA, tapi SIMA ini kelihatannya hanya dosen ya kepada mahasiswa. Jadi ada dua. Jadi e-learning, tiga ya berarti ya, benar. Pertama yang dalam kertas itu, yang kedua e-learning, yang ketiga absensimu lewat apa namanya YouTube itu ya. Nah, seperti yang sudah kamu beri like dan komen, kamu komennya itu misalnya kamu sebutkan namamu siapa, misalnya Mas Nasi Ulamin, semester 5. Ya, aku semester 5 ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat mata kuliah yang ada di e-learning. Teknik penyusunan keuangan daerah pertemuan keempat. Apa saja yang dilakukan di pertemuan keempat? Ini tadi ya, sudah ada ya. Eh, kita lihat share screen-nya belum ya. Nah, ini biar saya share screen. Coba kalau misalnya kamu nggak nggak kelihatan screen-nya, mohon Pak Dian dibilangi langsung nggak apa-apa atau ditulis. Tapi nek ditulis biasanya khawatirnya Pak Dian Ya, nggak Pak. mau. Nah, seperti ini langsung nggak apa-apa. Anggap kita di dalam kelas ya. Nah, ini ada pertemuan pertama kemarin, ada videonya, itu dicoba, ada video yang namanya ngeluh, itu sebagai pertama kali nyoba kita kemarin. Nah, ini pertemuan satu, pertemuan kedua, ada videonya. Saya ada pertemuan ketiga kemarin,
Nah, ini kita pertemuan keempat nanti insya Allah langsung saya share ke sini. Di dalam pertemuan keempat ini kita bicara, ini ada namanya struktur dan format ringkas APBN. Kita buka lagi. Jadi kemarin itu kita buka lagi. Nah, oke sudah terlihat ya mahasiswa. Nah, ini kalau kita melihat struktur APBN seperti yang ada di e-learning. Nah, ini apa saja isinya? Nggak bisa diklik tambah ya, plus. Oh, bisa ya? Oh ya, oke. Apa saja di sini ada pendapatan, ada penerimaan, ada pendapatan ya. Pendapatan itu terdiri dari dua, penerimaan dalam negeri, penerimaan hibah, nah, terus ada pengeluaran, belanja negara, belanja daerah, terus ada dana keseimbangan primer, ada surplus, ada pembiayaan. Nah, pengeluaran seperti itu, lebih banyak pengeluarannya. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, terus ada penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah dan laba BUMN. Jadi BUMN itu harus mencari laba ya. PNBP lainnya, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, PNBP. Dan penerimaan hibah. Jadi hibah itu termasuk penerimaan, tapi hibah itu biasanya tidak apa namanya tidak kena pajak. Jadi ada aturannya. Kalau dapat hibah itu ya sudah. Misalnya Indonesia dapat hibah dari Cina, ya sudah itu nggak kena pajak atau bagaimana. Nah, sedangkan belanja ada dua, belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada pembayaran bunga hutang, subsidi lah, subsidi termasuk belanja negara. Biasanya kalau kamu lihat di jalan itu subsidi untuk rakyat miskin. Nah, kamu kan menggunakan LPG yang hijau itu berarti kita itu semua miskin ya karena menggunakan subsidi masuk pertalit ya. Nah, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, nah, itu pemerintah pusat subsidi. Pokoknya semua mesti dibilangin subsidi, termasuk PLN itu ada subsidinya. Udah. Belanja daerah, dana perimbangan. Dana perimbangan ini jadi untuk merimbangkan. Ada dana bagi hasil, ada DAU, dana alokasi umum, ada DAK, dana alokasi khusus, ada dana otonomi khusus dan penyesuaian itu yang seperti di Papua, ada keseimbangan primer, ada surplus atau defisit anggaran. Pembiayaan dalam negeri ada perbankan dalam negeri, non perbankan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri ada pinjaman proyek. Jadi seperti kereta cepat itu pembiayaan pinjaman proyek kita dipinjami untuk bisa ada proyek kereta cepat dengan berapa 75 tahun pengembaliannya. Utang loh itu. Pembayaran cicilan pokok utang. Ada pinjaman program dan penundaan cicilan hutang. Nah, itu. Jadi ya minta keringanan dulu cicilan hutangnya seperti itu. Kita buka yang ada di di apa sini Google. Sorry. Mana Google tadi ya? Google, sini Google. Kita lihat. Oh, di sini ada Google-nya.
Lihat struktur organisasinya. APBN 2023. Bagaimana isinya? Kita lihat. Ternyata belum begitu ada ya. Ternyata ChatGPT pun nggak tahu dia. Kita lihat yang versi Mbah Google-nya. Informasi APBN 2023. Ya. Ini kalau menurut Mbah Google, hingga akhir Juni 2023, pendapatan negara 1,407,9 triliun, tumbuh 54% year of year. Belanja negara 1,2557 triliun, tumbuh 0,9. Jadi pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Dan surplus APBN 152,3 T. Kondisi. Jadi kita alhamdulillah masih surplus sampai pertengahan 2023. Tapi jadi masih defisitnya dapat terjaga. Ini dapat 1,52 triliun APBN-nya. Yang dibelanjakan hanya 1,255. Berarti bisa nabung pemerintah kita. Itu ya, itu. Kita lihat lagi siaran pers yang ada di press release-nya dari Bu Sri Mulyani. Ini siaran persnya. Ada yang penting nggak? Ada asumsi dasar pokok makro, paling kecil, mikro. Nah ini. Jadi pertumbuhan ekonomi 5,3 RAPBN rancangannya. APBN-nya ternyata terpenuhi 5,3. Inflasi rancangannya 3,3. Ternyata APBN-nya lebih besar. Jadi inflasi karena memang dunia sekarang sedang seru-serunya ya karena badai COVID masih ada ini. Jadi kayak Amerika, kayak apa, apalagi perang Rusia, sekarang perang Israel, itu 3,6 APBN-nya. Rancangannya 3,3, tapi kenyataannya 3,6. Nilai tukar 14.750. Ini tahun kemarin. Sekarang nilai tukar uang kita berapa? Ada kurang lebih hampir menyentuh 16.000. Tingkat suku bunga 7,9. Harga minyak 90. Lifting minyak mentah 660. Lifting gas 1,050. Itu makronya. Jadi nanti pendapatannya dari mana? Ini dikirain komoditasnya setinggi lebih tinggi, ternyata tidak setinggi yang diasumsikan pendapatan negara. Jadi pemerintah bisa nabung lah. Belanja negara eh tahun dari disepakati 3,612 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat 2,2465 triliun. Duitnya triliun ya. Kalau dimasukkan di kelasmu di Uni mungkin uangnya kelasnya nggak cukup mungkin kalau uangnya dibuat buat kertas apa itu apalagi dibelikan kerupuk itu mungkin nggak cukup kan. Nah, ini transfer ke daerah ini 814,7 triliun. Uang triliun loh ya. Nah, kamu aja pernah pegang nggak 1 miliar? Nah, ini triliun. Jadi 1 jutanya miliar. Nah, belanja pemerintah diarahkan untuk ini meningkatkan SDM. Jadi, oh kamu sayangnya masih mahasiswa ya. Kalau kamu sudah lulus itu ikut program prakerja gitu.
Melanjutkan pembangunan melalui percepatan pembangunan, transformasi ekonomi, nilai tambah ekspor, impor, dan lain sebagainya, dan meningkatkan efisiensi belanja barang. Ini belanja negara di sini. Nah, pembiayaan anggaran ini. Wah, ini penting ini. Ya, jadi postur APBN itu seperti ini ya, 2023. Pendapatan negara, oh, ada penerimaan perpajakan. Penerimaan ini perlu nih nanti dimasukkan di dalam apa? E-learning ya. Link ini. Ternyata duitnya 2,443 triliun perpajakannya. Hibahnya sedikit. Berarti negara kita harus banyak bersahabat dengan negara lain supaya dapat hibah banyak. Penerima PNBP ya, tadi seperti persis seperti yang di anu ya, yang di e-learning ya. Ini belanja negara, KL, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, ada keseimbangan primer, defisit anggaran, pembiayaan anggaran. Kamu ngerti uang negara itu seperti itu angkanya ada berapa komanya itu dihitung pembiayaan utang loh. Bukan hanya kamu yang punya utang, negara yang punya utang, punya investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, pembiayaan lainnya di sini. Duitnya triliun. Ini ini penting ini. Jadi pertumbuhannya ini. Kita lihat lagi. Nah, seperti yang kita lihat di e-learning ya, seperti itu. Oke, kita coba sih keluar lagi. Jadi kita caranya seperti itu supaya bisa membaca berita. Apa ya yang penting dari e-learning ini? Pendapatan negara, penerimaan perpajakan. Nah, kita lihat di terbuka nih, terbuka pendapatan negara itu apa saja? Pendapatan negara Indonesia apa saja? Kita lihat di sini. Mana tadi? Tuh, hilang tak duduk. Duduk. Ini dia mengeluarkan. Jadi negara itu harus kamu umpamakan kamu. Negara ya bisa kolab atau kamu banyak utang misalnya. Banyak tuh negara yang kolab nggak bisa bayar utang, misalnya Bangladesh, saudara apa yang kemarin itu. Eh, jadi kita harus menyontoh negara yang sehat. Ya, pendapatannya apa saja? Kamu sekolah ini dapat apa saja? Paling nggak mungkin dapat uang saku dari pemerintah bisa, atau mungkin uang saku dari orang tua. Nah, itu sudah penerimaan. Beberapa sumber pendapatan utama negara adalah pertama pajak. Nah, jadi pajak mau apa? Jangan salahkan kalau setiap gerakanmu ada pajak. Kamu beli bensin itu ya ada pajaknya. Beli apa lagi yang nggak ada pajaknya? Kamu yang ada yang ngerokok, ya pajak itu. Ada pajak reklame. Kemarin tuh ada di kabupaten atau kota ya. Kalau memasang spanduk itu, walaupun di dalam rumah, kena pajak. Apalagi ya yang kena pajak. Pokoknya pernah pajak. Program kemarin itu, program praktisi itu, ternyata juga ada pajaknya. Terus sepeda motor atau mobil ya pajak. Ada pajak penghasilan,
PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, dan berbagai jenis pajak lainnya. Pajak itu wajib apa ya? Makanya ada guyonan kalau ada temannya dapat makanan yang enak, ya mana pajaknya? Sambil dicicipi makanannya. Jelek, nah, ini ada pajaknya. Nah, itu pajaknya itu dipikir-pikir seperti kamu pernah lihat filmnya Si Pitung nggak ya? Kalau company itu ingin membangun daerah jajahnya, rakyat kecil pun disuruh bayar pajak. Nah, itu memang. Kalau dulu Pak Dian ada pelajaran perpajakan, sekarang nggak tahu ya siapa yang mengajar. Itu apa-apa pajak. Kamu beli HP lo kena pajak. Hanya ke toilet pom bensin yang nggak ada pajak. Tapi pom bensinnya dapat pajak. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Mencakup pendapatan dari non pajak seperti royalti. Loh, royalti itu hak cipta ya. Oh, mana tadi? Hilang. Mau diklik kok hilang. Hmm. Royalti dan sumber daya alam. Alam. Sumber daya alam ya. Makanya kamu pernah nggak melihat batu bara? Itu ada pajaknya. Beli. Kamu beli LPG itu walaupun katanya subsidi, tapi ada pajaknya loh. Tapi kita nggak pernah mengetahui. Nah, pendapatan dari sektor energi, pendapatan dari layanan publik. Kemarin yang kita pelayanan publik ya pelajaran, yang berarti yang pelayanan publik yang bayar. Apa misalnya? Misalnya ngurus SIM, SIM itu bayar. Ngurus apa lagi ya? Nek KTP KK sudah gratis. Nah, itu layanan publik. Dan pendapatan dari investasi pemerintah. Nah, ini pemerintah berinvestasi itu ada pajaknya. Apa itu namanya ya? Uang negara, WORI. Uang Republik Indonesia atau apa? Ini obligasi itu ada pajaknya. Yang ketiga adalah bantuan dan hibah. Hibah itu bantuan hibah dari negara-negara donor dan lembaga internasional. Bantuan ini dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan baru kemanusiaan. Kalau kamu ingin tahu di sini, kamu bisa nambahin hibah itu apa saja. Tunggu sebentar, biar mereka yang mikir, kita menambah pengetahuannya saja. Hibah itu adalah pemberian atau transfer properti atau kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau pembayaran yang diperlukan sebagai balasan. Hibah seringkali digunakan dalam konteks hukum, keuangan, dan perencanaan warisan. Pemberi hibah disebut pemilik hibah atau pemberi hibah, sedangkan penerima hibah disebut menerima hibah. Jadi pemberian atau transfer properti atau kekayaan. Jadi hibah masjid dari Turki, hibah Al-Quran, hibah apalagi, hibah proyek proyek bangun jembatan misalnya atau bangun biasanya sering tuh bangun masjid itu hibah dari Arab Saudi seperti itu. Hibah dapat berupa properti seperti rumah, kendaraan, uang tunai atau aset lainnya. Tujuan hibah bisa beragam, termasuk memberikan bantuan keuangan kepada anggota keluarga, amal, lembaga pendidikan, atau organisasi nirlaba. Hibah sering digunakan dalam perencanaan warisan untuk mentransfer kekayaan. Jadi ya, itu tadi ada rumah, nah berarti katanya ada masjid ya, kendaraan, hibah dari mana? Nah, hibah itu mungkin tunduk pada peraturan perpajakan, tapi sementara hibah kurang kurang begitu dalam hal perpajakan ya. Dalam beberapa kasus loh, maka tidak semua hibah kena pajak. Hibah dapat kena pajak hadiah atau batasan tertentu yang perlu dipertimbangkan oleh pemberi hibah atau menerima hibah. Jadi kadang perlu dikasih pajak. Jadi hibah, contoh hibah itu apa ya? Supaya kita bisa klik. Hmm.
Ini suratnya. Mana ya? Oh, ini contoh-contoh surat. Surat hibah rumah. Rumahnya dibuat hibah, dihibahkan untuk bisa dibangun masjid. Harus ada sertifikatnya. Bah, dikasihkan ke orang. Contoh barang hibah. Nggak ada ya ternyata di Mbah Google. Hmm. Ini kita lihat contoh pengesahan barang berharga hibah. Semoga bisa dilihat yang lainnya. Hibah ya. Hmm. Pengajuan, lampiran, non sakti, kelengkapan. Jadi terus persetujuan pengesahan, terbit persetujuan MPHL, BCS, onspan lapor ya. Kalau kita kemarin belajar di praktisi mengajar, onspan lapor ini seperti ini. Eh, Barang hibah harus dicatatkan di negara ini loh. Nah, prosesnya seperti ini. Pengesahan hibah barang jasa surat berharga. Ada suratnya. Oh, ini sudah dihibahkan untuk misalnya biasanya sering hibah itu apa? NU, Muhammadiyah misalnya atau yang lainnya. Yang saya tahu seperti itu. Itu hibah namanya. Oke, terus kita lihat apa yang penting ya dari hibah ini. Pajak dalam negeri. Apa saja pajak dalam negeri itu? Kita lihat. Pajak. Nah, ini nanti kamu, lah ini ada surat pajak apa tanah, daftar pajak keluaran, nah ya, pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak menjual barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan, itu jenis-jenis. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Jadi kita buka pajak daerah itu apa saja? Pajak daerah ada PKB kendaraan bermotor, ada bea balik nama, terus ada pajak pajak alat berat, saya bego macamnya ada pajaknya. Penggunaan bahan bakar dan bermotor. Nah, dari kamu beli Pertalite itu ya ada pajaknya, tapi katanya bersubsidi ya. Aduh, yang bener yang mana? Pengambilan pemasok air permukaan ada pajaknya. Pajak pokok, pajak bukan logam dan bantuan. Ini berapa contoh pajak? Ada pajak tidak langsung, pajak tidak langsung, biaya masuk, bahan bakar, minuman keras, dan pajak rokok. Contoh beberapa pajak. Jenis pajak ada, oh, tadi ya, pajak pertambahan ini ya, PPH, bumi bangunan, materai, dan pajak penjualan barang mewah. Itu jenis-jenis pajak yang perlu kita tahu. Kita kembali ke sini lagi ke laptop. Kita lihat ada pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional. Contoh pajak perdagangan internasional. Internasional.
Nah, ini kita buka. Jadi kegiatannya salah satunya impor ekspor, bisa barang atau jasa. Wilayah, jadi produk dari wilayah lain yang dikirim ke Indonesia adalah beras, kelengkapan farmasi, migas, dan juga alat enek pajak. Salah satu contoh pajak-pajak yang ada. Ini. Jadi kamu bisa lihat di tab gitu ya. Wah, ini contohnya banyak ternyata. Apa saja pajak impor itu? Pajak perdagangan internasional, ada biaya masuk. Nah, makanya kemarin teriak-teriak eh pedagang Tanah Abang karena harga Tanah Abang misalnya bajunya 100 dari Shopee atau TikTok atau apa hanya 50, kadang 25. Karena biaya masuk impornya murah. Berbeda tergantung pada jenis barang. Nah, ini pajak. Ada yang biaya masuknya 10%, ada yang barang mewah. Kalau kamu beli mobil Lamborghini ke Indonesia, ya pajaknya barang mewah. Nggak tahu berapa persen itu. PPN, tax import. Pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang-barang yang diimpor. Berbeda beda tergantung pada negara. Misalnya PPN impornya itu 10% dari impor. PPN impor ada ya. Pajak konsumsi khusus. Ini dikenakan pada barang-barang tertentu yang diimpor seperti alkohol, rokok, atau barang-barang mewah. Besar bergantung pada jenis barang. Oh, jadi kamu beli minuman impor, nah, rokok impor, itu masuk mewah. Nah, makanya janganlah istilah orang Jawa mendem, mendem minum alkohol karena ya ya bisa sih membantu negara ya rokok itu juga. Tapi kan ya apa ya? Ya kena pajaknya konsumsi khusus. Pajak impor ad valorem. Pajak ini dikenakan sebagai persentase dari nilai barang impor. Misalnya jika pajak impor ad valorem sebesar 5%, maka impor barang senilai 1.000 dolar akan dikenakan pajak sebesar 50 dolar. Jadi nilainya berapa? Terus kena pajak 5%. Pajak ad valorem. Apa itu? Nanti kita lihat lagi. Pajak impor spesifik dalam jumlah per unit barang impor. Misalnya pajak impor spesifik adalah 2 dolar per unit. Maka setiap unit barang impor akan kena pajak sebesar 2 dolar. Apa misalnya? Oh, beli mobil ya itu impornya per unit. Ada pajak tarif kepabeanan. Ini adalah daftar dari pajak impor yang mencantumkan pajak-pajak yang dikenakan pada berbagai jenis barang. Ada namanya kode-kode tarif kepabeanan yang disebut Harmonis Sistem Kode HSC. Nah, itu tergantung. Ini pajak-pajak impor ya. Kita jadi ngerti, oh pajak impor seperti ini. Pajak apa tadi? Ad valorem ya. Kita harus ngerti pajak ad valorem. Tidak dikenal ya. Oh ini, ya, pajak impor ad valorem. Ada jenis pajak yang impor yang dengan sebagai persentase tertentu dari nilai barang impor. Artinya, pajak ini dihitung berdasarkan persentase dari harga atau nilai deklarasi barang yang diimpor. Berarti semakin tinggi nilai barang impor, semakin besar juga jumlah pajak yang dibayarkan. Nah, misalnya komputer, nilai deklarasinya sebesar 1.000 dolar. 1.000 dolar dapat pajaknya 10%.
yaitu $100. Keuntungannya apa? Ada pemerintah dapat mengenai pajak yang berdasarkan pada nilai aktual barang impor, sehingga pajak dapat disesuaikan dengan fluktuasi harga. Namun kerugiannya, jadi delok barangnya komputer pajaknya beda mbak sandal jepit yang dari Cina itu beda. Ya, tergantung nilainya. Yang dapat membuat barang-barang menjadi lebih mahal lagi untuk konsumen. Jadi dengan pajak itu pemerintah dapat mengatur perdagangan internasional, mengumpulkan pendapatan, ya, melindungi industri dalam negeri. Nah, seperti yang dilakukan Menteri Perdagangan kita, Zulhas. Nah, itu dia sebenarnya juga ada ya mau mau di anu apa untuk ya mungkin ada politiknya sedikit ya. Tapi ternyata dia tidak bisa menjadi maju sebagai capres, mungkin jadi apa namanya DPR atau MPR. Pajak-pajak, pajak internasional, PSBB menambah belanja negara, belanja pegawai itu apa saja. Nah, kita lihat sebelum setengah jam lagi ya, kita break dulu nanti. Belanja pegawai, kita lihat belanja pegawai itu apa saja. Ini kita buka. Oh, apa tuh sih disebut belanja pegawai? Kita lihat di sini. Istilahnya digunakan untuk mengacu pada pengeluaran yang terkait dengan gaji, tunjangan, insentif, dan lain. Jadi belanja pegawai itu, pegawai negerinya itu masih jelas ya, 1 bulan kerja misalnya pegawai negeri sipil 3 juta ya barangnya itu digolek no. Nah, ada satu komponen biaya ada pengeluaran anggaran organisasi. Jadi maksudnya belanja pegawai itu ada yang pertama gaji dan upah. Nah itu jadi makanya kalau jadi PNS ya nggak akan merasakan nggak punya uang karena sudah pasti negara akan menjamin gaji mereka sampai dead lah atau sampai pensiun. Gaji dan upah bersama per jam, bulan, tahun dan metode. Ada gaji, ada tunjangan, tunjangan apa toh? Makanya kalau mau bisa jadi PNS ya makmur. Tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya yang diberikan pada karyawan sebagai tambahan dari gaji pokok. Jadi tunjangannya macam-macam. Insentif diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Jadi bisa oleh tunjangan, oleh gaji, oleh insentif, ya. Ada biaya pelatihan, terus ada biaya kontraktor atau tenaga kerja sementara. Jadi seperti itu. Apa namanya? Belanja negara seperti itu ya. Jadi hubungannya karo kebutuhan sehari-harinya pegawai itu lo mau apa? Itu namanya belanja negara. Kita ngerti, oh ini maksudnya belanja negara. Terus ada belanja barang. Belanja pemerintah pusat apa saja kita lihat di sini.
Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, belanja publik, untuk layanan publik, misalnya kertas, macam-macam proyek infrastruktur, bangun-bangun, apa pegawai negerinya, subsidi, dan banyak lain. Belanja pemerintah pusat ini didanai melalui pendapatan pemerintah seperti pajak dan penerimaan lainnya. Nah, sebagian besar pemerintah pusat di dunia melalui anggaran tahunan yang disetujui oleh lembaga legislatif di parlemen atau kongres. Bagaimana tentang dana pemerintah akan dihabiskan dalam waktu fiskal tertentu. Jadi kalau jatahe, apalagi ini mau bulan November Desember itu seperti Pak Dian dosen Serdos itu anggaran kalau bisa terserap sebelum Desember. Serdos sertifikasi itu langsung dikasihkan 2 bulan atau 3 bulan. Itu namanya apa? Belanja pemerintah pusat seperti itu. Nah, itu langsung. Belanja pemerintah mencerminkan prioritas pemerintah dalam cakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, BPJS-nya bagaimana, pertahanan, beli alat-alat untuk tentaranya, infrastrukturnya bagaimana, dan program-program sosial. Dan tugas pemerintah daerah dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi tertentu. Pemerintah menghabiskan lebih banyak uang dalam ekonomi. Ini kamu baca nanti lah. Jadi transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dan ini seringkali menjadi subjek pengawasan badan-badan pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat. Jadi seperti itu. Sedangkan belanja daerah apa? Untuk pemberian. Belanja daerah adalah merujuk pada pengeluaran dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal, provinsi, kabupaten, atau administrasi lainnya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur di wilayah mereka. Dan untuk memenuhi tanggung jawab ini, mereka membutuhkan dana yang disebut belanja daerah. Jadi sama, ini tadi belanja pemerintah pusat ini daerah. Sama, yang pertama gaji pegawai, membayar gaji, tunjangan, dan lain-lainnya seperti pendidikan dan kesehatan dan lainnya. Layanan publik, berbagai layanan publik seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan, memelihara jalan, pembuatan gedung-gedung, dan lainnya. Jadi kalau kita di wilayahmu masih ada jalan yang rusak, kita harus berpikir ini ada nggak belanja daerahnya, belanja daerah, termasuk itu program sosial, bantuan sosial, perumahan sosial, dan lain-lain. Pemeliharaan dan operasional biaya dan operasional berbagai fasilitas pemerintah daerah termasuk kendaraan dinas dan peralatan juga termasuk dalam belanja daerah. Nah, itu biaya pemeliharaan alat-alat, jadi beli mobil usianya 15 tahun ya dilepas, dijual lewat lelang macam-macam itu. Proyek pembangunan dapat melaksanakan proyek-proyek seperti bangunan jalan baru, pembangunan taman kota, atau proyek lain yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah. Jadi untuk itulah uangnya untuk itu. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja sangat penting. Jadi belanja daerah sudah ngerti, dana alokasi umum, dana bagi hasil. Nah, ini harus dibuka.
Ini adalah apa tadi namanya? Belanja apa ini tadi? Dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam bisnis dan investasi. Ini merujuk pada pembagian keuntungan atau hasil dari suatu usaha atau proyek antara beberapa pihak yang terlibat. Pembagian tersebut biasanya didasarkan pada persentase atau kesepakatan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Jadi pemerintah daerah harus bermitra dengan pemerintah yang lain, dengan bisnis yang lain. Jadi mengacu pada pemilik usaha atau mitra akan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Apa misalnya pengelolaan apa? Kalau di Bojonegoro pengelolaan pengelolaan minyak bumi daerah sekitar Bojonegoro itu dana bagi hasilnya beda dengan yang agak jauh, misalnya Mojokerto atau Jombang, tapi masih dekat ya. Tapi yang lainnya mana? Misalnya dana bagi hasilnya Bojonegoro, yang jauh misalnya ke Madiun atau Magetan sana beda kan. Lebih besar yang dekat daerahnya minyak bumi itu. Dana bagi hasil dapat maju pada pembagian keuntungan antara investor dan perusahaan atau proyek yang mereka investasikan. Keuntungan dapat berupa dividen, bunga, atau keuntungan modal dan pembagian didasarkan pada perjanjian antara investor dan perusahaan. Nah, itu. Jadi penting untuk memiliki perjanjian tertulis. Dan jelas dan sah mengenai pembagian hasil, sehingga pihak dapat terlibat memahami dengan aturan pembagian tersebut dan bagi hasil untuk memotivasi orang untuk bekerja sama dalam usaha bisnis atau investasi dan membagi keuntungan yang disiapkan dari usaha tersebut. Jadi kalau Unim kerjasama dengan Pemkab kota atau kabupaten Mojokerto lah, nanti ada dana bagi hasilnya apa? Misalnya karena kita dosen-dosen atau apa diberi dana bagi hasil dalam hal penelitian tentang apa di kota atau kabupaten Mojokerto. Nah, itu harus diteliti. Nah, nanti dananya hasil dari penelitian itu bisa dosen-dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian dan dengan Pemda kota atau kabupaten Mojokerto seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan dana bagi hasil. Contohnya ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Nah, mengacu pada bagian dari anggaran pemerintah pusat dan dialokasikan pada pemerintah daerah atau kabupaten kota dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan layanan publik yang mereka tangani. DAU diberikan kepada pemerintah daerah dan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan berbagai faktor, jumlah penduduk, kebutuhan layanan publik, dan faktor-faktor ekonomi. DAU bertujuan untuk mengimbangi disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya alam sumber daya yang cukup. DAU merupakan bagian penting dari sistem desentralisasi pemerintah di banyak negara. Ya, DAU tadi apa tadi? DAU itu pembagian dana alokasi umum mendukung pembiayaan pelayanan publik terutama DAU. Ada DAU, ada DAK. Jadi kamu cek ngerti, oh dana alokasi khusus, dana alokasi khusus.
Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan tertentu yang dianggap prioritas nasional. Proyek strategis nasional ya. Nah, kalau di Bojonegoro kemarin pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus. Kalau di Bojonegoro ada kemarin di Waduk Gongseng atau apa itu. Jadi akan menyambung ya, dibuatkan waduk terbesar di Jawa Timur atau gimana nantinya. Nanti bisa menghubungkan waduk di Ngawi, di Bengawan Solo, di Lamongan, di Gresik. Nah, itu dibuatkan waduk yang ada di Bojonegoro. Waduk apa namanya? Waduk Gongseng atau apa namanya? Proyek strategis nasional. Apa itu? Nah, sama seperti DAU ya, tapi dia khusus melebihi kemampuan anggaran mereka. Nah, DAK-nya apa itu? Dalam berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah, itu kadang dibantu seperti itu. Pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, irigasi, dan program kesehatan nasional. Jadi untuk kebutuhan khusus atau terpencil biasanya. Nah, salah satu instrumen penting dalam rangka mendukung ekonomi daerah dan pengembangan regional. Nanti ada namanya proyek nasional. Proyek strategis nasional itu apa? Sama tapi khusus, lebih besar. Kalau kemarin Pak Dian dari Ngimbang mau ke dari Mojokerto lihat Ngimbang itu proyek pelebaran jalan di Ngimbang itu yang sekarang sudah dimulai itu didatangi Menteri PUPR Pak Basuki itu. Nah, cuma dia orangnya anu ya pejabat tapi orangnya kalem-kalem biasa gitu loh orang. Jadi nggak banyak pengawalan macam-macam. Ya saya itu loh mendekat sambil naik sepeda motor gitu lihat oh orangnya ini apa ya kak putih itu rambutnya ya santai dia mengalokasikan di Ngimbang. Kalau kamu Ngimbang jadi nggak usah lihat Loso dari Kabo itu masuk Ngimbang itu yang dulunya sering banjir terus jalannya mesti banjir ya terus jalannya pecah-pecah sekarang dibuat 4 lajur dengan ketebalan apa namanya ketebalan jalannya itu hampir 50 cm besar sekali. Nah, itu makanya butuh dana alokasi khusus dan proyek strategis nasional. Apa saja termasuk tol itu macam-macam. Proyek strategis nasional. Dan biasanya seringkali bekerja sama dengan pihak swasta. Itu ya. Dana otonomi daerah, kita lihat adalah sumber pendanaan diberikan, otonomi khusus, sorry, dana otonomi khusus. Biasanya di Papua sana ya, dana otonomi khusus yang akhirnya apa? Dikorupsi oleh Gubernur Papua Lukas NMB tak apa itu. Nah, serem sekarang. Nggak mau tahu kemana. Kemarin itu di Lebokno KPK di rutan. Dan alokasi khusus. Nah, pada pembangunan perbaikan sektor tertentu, sumber daya ke daerah proyek yang dianggap memiliki kepentingan strategis bagi negara. Termasuk Papua itu memiliki nilai strategis bagi negara. Kalau Papua sampai lepas ya
luar biasa kerugian bagi kita. Beda mungkin dengan melepaskan Timur Timur. Timur Timur tidak punya apa-apa, dilepas sama Pak Habibie, Presiden Habibie. Sumber pendanaan diberikan oleh pemerintah pusat pada kabupaten, daerah untuk tujuan yang sangat spesifik atau khusus. Hmm. Ada seperti kita ingat waktu itu pembelajaran praktisi dana alokasi otonomi khusus sama dana anggaran desa ini belum ada ya di sini. Jadi dianggap penting oleh pemerintah pusat. Di kebijakan nasional atas prolegnas atau kebijakan nasional. Ada alokasi khusus, otonomi khusus, keseimbangan primer, surplus, anggaran pembiayaan dalam negeri, pembiayaan dalam negeri, perbankan dalam negeri kadang perlu disuntik sama pemerintah, dan pembiayaan luar negeri, pinjaman proyek, cicilan dan hutang. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang dana bagi hasil. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri untuk melanjutkan ke session selanjutnya, session kebijakan sektor publik. Oke, bisa kita akhiri pertemuan ini. Sebelumnya ada yang tanyakan enggak? Ayo, monggo. Halo? Belum ada, Pak. Ada? Oke. Bisa kita tutup dengan buka kamera sebentar. Setelah itu kita kepindah ke channel Zoom selanjutnya ya. Silakan, kita foto sejenak. Oke. Oke, yang lainnya silakan. Kita ada berapa orang ya? 7 ya. Oke, kalau itu kita anu, kita screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita akhiri pertemuan di channel ini untuk pindah ke channel selanjutnya di alamat satunya ya, di Zoom ya. Nah, kita tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ketemu di channel selanjutnya ya, satunya ya.